Perkenalkan, nama lengkap saya Rian Wahyu Sugiarto dengan NIM 2112022 dari kelas E. Mungkin saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah PDT dengan terjemahan materi pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Yang pertama, komputasi paralel dan batasan. Model skalabilitas yang sederhana namun mencerahkan. Metrik untuk mengukur efisiensi komputasi paralel. Ini adalah simbol waktu eksekusi beberapa beban kerja tetap dan pekerja. Ini adalah simbol seberapa cepat dibandingkan dengan pekerjaan tunggal. Ini adalah rumus percepatan paralel. Dan ini adalah rumus efisiensi paralel. Berikut asumsi untuk model skalabilitas dasar. Yang berikut adalah model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Satu pekerjaan menormalisasi waktu eksekusi 1 sama dengan 1 sama dengan kurung 1. Ini adalah gambar eksekusi paralel. Ini adalah rumus efisiensi paralel, percepatan beban kerja dan sebagian kecil dari pekerjaan yang tidak dapat diparalelkan. Batasan dasar rumus dalam hukum AMDAL. Percepatan tanpa gejala. Ini adalah efisiensi paralel asimptotik. Tanpa gejala tidak ada yang melakukan apapun kecuali pekerja yang mendapat pekerjaan serial. Yang berikut adalah penskalaan yang kuat ditambah overhead. Misalkan percepatan paralel adalah istilah overhead yang dapat mencakup komunikasi dan sinkronisasi. Ini adalah contoh umum percepatan paralel. Apakah yang termasuk dalam percepatan paralel? Yang pertama, pola komunikasi, strategi sinkronisasi, ukuran pesan, struktur jaringan. Pesan skala yang kuat dengan model overhead yang sangat buruk, yaitu tidak ada komunikasi satu dengan satu. Pesan skala yang kuat dengan overhead linear. Ini adalah simbol overhead linear yang berbahaya. Komunikasi tidak akan bersifat serial atau tidak tinggi. Jaringan non-kompatibilan dapat mentransfer banyak pesan secara bersama. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Meningkatkan jumlah pekerjaan paralel dapat mengurangi dampak serial. Model percepatan sederhana untuk beberapa pekerjaan berskala. Ini adalah contoh gambarnya berikut. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Beban kerja paralel bertambah secara linear seiring dengan waktu proses tetap konstan. Berapa banyak usaha per detik dapat dilakukan oleh seorang pekerja dibandingkan dengan seorang pekerja? Ini adalah rumus hukum
Gustafsson, skala lemah. Yang berikut percepatan linear. Yang berikut hukum Gustafsson untuk skala lemah. Percepatan linear tapi proporsional kecuali sama dengan 0. Skala yang lemah adalah solusi terhadap dilema Amdahl. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara masif jika semua paralelisme dibatasi dengan pecahan serial? Berikut bagaimana kita bisa menentukan parameter model. Yang pertama, kita membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Yang kedua, pemasangan kurva berwawasan luas namun juga tidak terlalu rumit. Contohnya penskalan yang kuat, kode hipotesis pada node MIGI. .FAU dalam kurung 0 core 10 core per soket, 2 soket per node. Gunakan Amdahl yang diperluas dengan atas. Dan ini adalah contoh dari hasilnya. Berikutnya pemisahan garis dasar penskalan atau penskalan intrasoket tidak cukup dalam model. Ini adalah model-model mengasumsikan sumber daya yang dapat dilaksanakan. Ini adalah model atau contoh untuk penskalan luas. Dan ini saturasi soket karena built-in memori. Misalkan garis dasar penskalan penting dalam permodelannya. Yang berikut batasan aksesibilitas di luar batasan komunikasi Amdahl. Amdahl menggeneralisasi ketidakseimbangan beban. Ketidakseimbangan beban pada titik sinkronisasi. Ia lebih khusus lagi, ketidakseimbangan waktu eksekusi atau asumsi tidak lebih berlaku secara umum. Sulit untuk dimodelkan secara umum, namun ada dua kasus yang terjadi. Beberapa ledger menyia-nyiakan banyak sumber daya single layer. Hukum Amdahl beberapa speeder mungkin tidak berbahaya. Saran penyetelan: hindari titik sinkronisasi, ubah ledger sebagai speeder menjadi speeder. Yang berikut kemacetan sumber daya. Hukum Amdahl mengasumsikan skalabilitas sumber daya yang sempurna. Kenyataan arsitektur komputer dilanda kemacetan. Contoh blok pembayaran array. Berikutnya pandangan yang lebih umum mengenai kemacetan sumber daya. Beberapa kinerja maksimal ketika dibatasi oleh hambatan. Kemacetan sumber daya menghasilkan sumber daya pada tingkat maksimum dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Beberapa kemacetan beberapa waktu proses minimum sama dengan 1,3 kinerja keseluruhan. Maksimal sama dengan titik per menit. Model komputasi kemacetan. Contoh 2 hambatan. Ini adalah contoh dari model komputasi kemacetan 2 hambatan. Yang berikutnya model kemacetan yang optimis. Bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan yang ada, yaitu bentuk fungsional dari satu titik. Model optimis gelombang titik. Penerapan contoh minimal maksimum. Performa maksimum kecepatan cahaya maksimal. Ini disebut model garis atam.
dua jenis atau setengah perbandingan aplikasi dan juga perbandingan mikro. Di sini adalah perbandingan aplikasinya, aplikasi nyata dan aplikasi yang realistis. Dan gambar yang merah ini karena merahnya adalah perbandingan mikro atau sederhana, fungsi dimengerti, dapat dikonfigurasi, dirancang dengan cermat. Dan ini adalah pertemuan antara perbandingan aplikasi dan juga mikro, aplikasi mini, aplikasi proxy. Definisi dapat atas tujuan. Berikutnya kinerja dan waktu. Kinerja merupakan metrik semakin tinggi semakin baik. Berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan masuk waktu, pusat penonton pekerjaan, titik dua kegagalan, pengulangan dan masalah. Waktu yang tinggi. Ini adalah contoh mengukur kinerja. Kesalahan populer, wrong time atau kinerja. Ini adalah gambar wawasan yang tersembunyi oleh ketergantungan yang sepele, masalah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak waktu. Dan yang ini adalah metrik kinerja mengungkapkan perilaku metrik yang patut diselidiki. Kesalahan populer atau percepatan kinerja. Speed up yang menyembunyikan kualitas lebih tinggi, lebih baik kinerja membandingkan sistem atau kasus yang berbeda. Berikut menemukan paralelisme dan memetakannya dengan perangkat keras. Menemukan paralelisme mungkin sederhana atau mungkin sebuah tantangan. Contoh menjumlahkan banyak angka. Ini adalah contoh penjumlahan berurutan dan bertahap penjumlahan paralel. Berikut menemukan paralelisme data pada tingkat kasar. Contohnya dekomposisi naik. Misalnya dalam computational fluid dynamics, pemetaan mesh 3D dan proses rate, jaringan Cartesius atau terstruktur, komunikasi tetangga berikutnya melalui penyimpanan besar. Menemukan paralelisme fungsional tingkat dasar. Contoh dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika. Contohnya model iklim, dari gerakan awan ke aliran udara, kemudian perpindahan panas. Menemukan paralelisme data pada tingkat menengah. Contohnya bagian pekerjaan di memori bersama melalui threading. Di sini perkalian matriks vektor FVM padat. Rumus untuk pekerjaan pembagian memori bersama melalui matriks vektor. Kemudian tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Ini adalah contoh gambar tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Kemudian pesan yang kemudian kita masuk pada materi yang berikutnya, pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Yang pertama, dasar-dasar OpenMP. Dasar-dasar arsitektur pengelolaan memori bersama dengan OpenMPI. Dasar-dasar OpenMP, pengantaran
dasar-dasarnya. Yang pertama, pemrograman paralel incremental dan portable yang mudah untuk komputer dengan memori bersama OpenMP. Sasaran desain awal paralelisme memori bersama tingkat data banyak ekstensi. Paralelisme tugas membongkar akselerator dukungan SIMD. Berikut pengantar OpenMP arsitektur perangkat lunak. Pandangan program, arahan atau program dalam penerapan kode, beberapa rutinitas perpustakaan, pandangan pengguna, variabel lingkungan menentukan. Pertama, alokasi sumber daya. Yang kedua, strategi menjadwalkan, dan lainnya tergantung implementasi. Perilaku, tampilannya sistem operasi pekerjaan paralel yang dilakukan oleh train-house. Pengantaran OpenMP model memori bersama. Inilah gambar konsep sentral pemrograman OpenMP. Berikut pengantaran OpenMP model eksekusi for join. Ini adalah gambar model eksekusi for join OpenMP. Penggunaan OpenMP sintaks umum dalam C++. Perintah penyesuaian program, perintah penyusun pragma OMP, arahan, klausul, blok, konstruktor. Yang berikutnya pengantaran OMP sintaks umum di Fortran. Ini adalah rumus dari pengantaran OMP sintaks umum di Fortran. Yang berikutnya adalah rumus pengantaran OMP wilayah paralel. Rumusnya dalam saja yang berikut: pengantaran OMP, aplikasi dan jalankan. Aktifkan arahan OpenMP, Intel, OpenMP, GCC, OpenMP jumlah train, variabel shell, OMP nom, dan itu sana. Pelingkupan data OpenMP, pelingkupan data bersama versi pribadi. Berikutnya, apa perbedaan data pribadi dan dengan data bersama? Data variabel lokal disimpan di tumpukan memori terakhir masuk dan pertama keluar. Setiap thread memiliki area tumpukan pribadi, yaitu ada tumpukan global ditambah satu tumpukan lokal, tumpukan untuk setiap thread. Data pribadi masuk ke tumpukan pribadi, ukuran tumpukan terbatas. Berikutnya, tumpukan data bersama versi pribadi. Berikutnya, pelingkupan data contoh data pribadi. Ini adalah rumus pelingkupan data pribadi. Kemudian pelingkupan data alternatif dalam C. Variabel lokasi dimasuki, musnahkan, keluar dari cakupan dan diakhiri blok. Kemudian pelingkupan data efek samping yang penting. Apa yang terjadi jika sesuatu variabel dibagikan dengan tidak sengaja? Tidak apa-apa jika hanya dibaca. Berbahaya jika tidak ada satu thread yang menulis ke dalamnya. Kondisi balapan. Pelingkupan data variabel berikut dan penyembunyian. Namun, apa jika naik nilai awal memperlukan dalam nilai paralel? Penyamaran inversi variabel ditentukan dalam ruang lingkup di luar nilai paralel. Klausul pribadi pertama.
Tunjangan swasta nilai master transfer ke variabel pribadi. Batasan ujung bukan bentuk yang diasumsikan. Konsumsi selain master batasan pribadinya dan lain-lain. Berikutnya bagi pekerja perusahaan UMP, bagi pekerja melakukan untuk manual. Distribusi pekerjaan berdasarkan ID trade. Kedua, hanya berfungsi dengan mudah untuk kanonik, penyeimbangan beban sangat sulit, juga kode yang rumit. Berikutnya pembagian kerja loop parallel. Pragma OMP pun klausul menyatakan bahwa loop berikut akan didistribusikan antara thread yang aktif hanya jika ditemui dari awal paralel. Berikutnya pembagian kerja konstruksi gabungan. Contohnya, berikutnya konstruksi pembagian kerja. Pragma OMP4 hanya loop yang mengikuti direktif saja yang digunakan bersama, membatas pada loop paralel. Berikutnya konstruksi penyimbangan kerja secara umum. Mendistribusikan pelaksanaan wilayah dan kode terlampir di antara para anggota dari tim harus secara dinamis dalam wilayah paralel. Tidak ada hambatan yang masuk, tersirat batasan implisit di akhir pembagian kerja kecuali klausul sekarang ditentukan petunjuk. Arahan for C++ arahan to urutan arahan bagian diabaikan di sini. Arahan huruf share khusus urutan 90 diabaikan di sini. Contoh konstruksi bagian kerja generasi rumus dan matris dengan struktur loop bersarang. Berikutnya loop bagian kerja klausul jadwal. Berikutnya ini adalah gambar loop pembagian kerja klausul jadwal. Ini loop pembagian kerja klausul jadwal. Iterasi dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang ditentukan oleh potongan. Potongan tersebut ditetapkan secara statis untuk melakukan thread dalam tim secara round dan robin sesuai urutan nomor thread. Ukuran potongan default satu bagian ukuran potongan default satu bagian yang berdekatan untuk setiap thread. Literasi dipecah menjadi beberapa bagian dengan ukuran ditentukan oleh potongan. Saat setiap ulas menyelesaikan satu bagian ruang literasi secara dinamis memperoleh set iterasi berikutnya. Ukuran potongan default 1. Ukuran bongkahan dikurangi secara eksponensial setiap kali bongkahan dikirim ruang. Yang berikut menentukan bagian terkecil kecuali mungkin yang terakhir. Ukuran bongkahan default 1. Ukuran bongkahan awal bergantung pada implementasi. Keputusan mengenai penjadwalan ditunda hingga waktu berjalan. Jenis jadwal yang dan ukuran potongan dapat dipilih pada waktu berjalan dengan mengatur variabel lingkungan. OMP schedule. Dan ini adalah gambar pembagian kerja klausul jadwal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan